أهلا أستاذ، تفضل أستاذ. Ustaz Fadli, mikrofonnya ditutup aja dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita hukum ini merupakan hukum-hukum nun mati bertemu dengan huruf al-hijaiyah. Hukum yang pertama adalah al-izhar, kemudian yang kedua adalah al-idgham. Kenapa izhar? Karena jarak antara nun dengan huruf-huruf izhar itu jauh. Tidak ada kedekatan sama sekali. Makanya lebih enak diucapkan dengan izhar. Kemudian idgham. Kenapa idgham? Sebab ada hubungan dekat antara nun mati dengan huruf-huruf izhar. Misalnya seperti nun. Nun dengan nun berarti memang satu huruf. Kemudian nun dengan mim. Nun dengan mim itu punya kedekatan di mana? Di sifat tawassut, kemudian di sifat jahar, kemudian di sifat gunnahnya. Nah, makanya bisa diidghamkan. Kemudian kalau kita lihat ra, kemudian lam, itu sangat dekat sekali makhrajnya, sama-sama dari taraful lisan, kemudian sama-sama juga sama-sama huruf bainiyah. Kemudian ya juga, ya, kemudian waw, itu memiliki kedekatan. Insyaallah hari ini kita akan membahas hukum selanjutnya adalah al-iqlab. Al-iqlab. Sebenarnya yang paling fasih itu bukan al-iqlab, tapi al-qalb. Al-qalb. Karena dengan al-qalb itu sudah cukup untuk mengartikan al-qalb itu artinya mengubah atau membalik. Jadi tidak perlu kita tambah hamzah, itu sudah artinya membalik. Tapi karena orang-orang menggunakan kata al-iqlab, maka kita ngikut saja gitu. Tidak ada masalah. Al-iqlabu lughatan. Nah, secara bahasa iqlab itu adalah tahwil asy-syai'i 'an wajhihi. Artinya membalikkan sesuatu dari permukaannya. Au ja'lu harfin makana akhar, atau menjadikan satu huruf atau menempatkan satu huruf pada tempat huruf yang lain, mengubah huruf. Wastilahan qalbun nunis sakinah, mengganti nun mati, awit tanwini atau tanwin, miman indal ba, mengganti nun dengan mim ketika bertemu dengan ba, ma'al gunnah, disertai dengan gunnah. Syarhut ta'rif, syarah definisi ini. Idza jaa ba'da nun sakinati aw tanwini harful ba, apabila datang setelah nun mati dan tanwin huruf ba, fatuqlabun nunus sakinatu aw tanwinu miman, maka nun mati atau tanwin diubah menjadi mim. Khalisatan, mim murni, mukhfatan, diikhfakan, indal ba'i bi gunnah, diikhfakan ketika di sisi ba dengan gunnah. Contohnya la yumbazanna, la yumbazanna, nun yang awalnya layun kita ganti menjadi la yumbazanna. Kemudian kita berikan gunnah. Kemudian kita ikhfakan, berikan gunnah. La yumbazanna alimum bidzatis sudur.
fayasiru an-nutqu hakadha la yumbadhanna alimun bidzat. Seperti itu. Jadi pengucapannya ini sama seperti ikhfa asy-syafawi. Mulahazatun haula al-iqlab. Catatan terkait dengan iqlab. Yang pertama, kaifiyatu nutqi hadzal iqlab hiya, cara mengucapkan iqlab ini adalah an naqliban nuna aw tanwin. Nah, kita mengubah nun atau tanwin allazi ba'dahu ba, yang setelahnya ba, miman, kita ubah menjadi mim. Thumma nutbiqu syafataini itbaqan khafifan. Kemudian kita rapatkan kedua bibir dengan sangat lembut. Khafifan bilutfin walin, lembut, dilemaskan. Biduni kazzil lisyafatain, tanpa ada menekan dua bibir. Lialla yatawallada an 'inda kazzihima ghunnatun mumattatatun minal khayshum. Agar apa? Agar tidak keluar gunnah yang mumattatah, itu panjang, kemudian bunyinya aneh. Kalau misalnya kita rapatkan, kita tekan bibir, misalnya layum, itu suaranya aneh gitu. Wa nukhriju ghunnatal mimi minal anfi thumma nantiqu bil ba'i majhuratan shadidah. Kita keluarkan gunnah dari gunnah mim dari hidung, kemudian nantiqu bil ba, kemudian kita ucapkan ba majhuratan syadidah, dengan sifat jaharnya dan sifat syiddahnya, keras. Bitaqwiyati kazzi syafataini wadh-dhaghti 'alaihima qalilan. Kita kuatkan tekanan pada kedua bibir. Kita tekan. Kita beri tekanan yang lebih. Tadi kan mim kita hanya rapatkan saja, tidak ada tekanan, karena mim itu sifatnya bukan syiddah tapi bainiyah. Nah, ketika mengucapkan ba, kita ucapkan kuat, misalnya la yumbadzan ba, ya la yumbadzan, la yumbadzan. Nah, itu tidak jelas ba-nya. Kita jelas perkuat. Kuatnya itu bukan jangan dipaksa-paksa. La yumbadzan, bazan udah sudah cukup gitu. Jangan la yumbadzan, nah, enggak perlu seperti itu. Tsumma bitaba'udihima, kemudian kita buka gitu. La yumba, ba, dibuka. Al-mulahazatu tsaniyah, yang kedua, catatan kedua. Keberapa? Kedua ya. Katsirun minan nas. Nah, banyak orang yukhrijul ba'a dha'ifatan, mengeluarkan ba lemah. Muta'athiratan bi dha'fil ghunnati allati fil mim. Nah, karena apa? Terpengaruh dengan lemahnya gunnah yang ada pada mim. Jadi mim itu kan lemah. Karena mimnya lemah, itu terpengaruh pada ba. Itu salah, itu seperti itu. Jadi mim tetap lemah, kemudian ba tetap kuat. Ma'al ilmi bi anna al-ba'a harfun syadid. Yang sudah kita ketahui bahwa ba itu huruf yang syadid, huruf yang kuat. Majhur, jahr, qawi, kuat. Wa nutquhu yakunu bi taqwiyati kazzi syafatain. Nah, mengucapkan ba itu terjadi dengan menguatkan tekanan kedua bibir. Wadh-dhaghti 'alaihima, ditekan. Qalilan, ditekan sedikit. Bu'aida nutqil mimi, setelah mengucapkan mim, kama dzakartuhu anifan, seperti yang sudah saya sebutkan baru saja, kata beliau. Al-mulahazatu tsalitsah ma dzakarahu ba'dul mu'asirin al-fudala. Nah, sebagian mu'asirin, sebagian orang-orang sekarang, kata beliau, min anna syakla syafatain, mereka menyebutkan bahwa bentuk kedua bibir athna'a nutqil mim allati ba'daha ba, ketika mengucapkan nun yang setelah ketika mengucapkan mim yang setelahnya ba, sawaun akanat mukhfatan am munqalibatan 'anil nun aw tanwin, baik itu mimnya itu mim yang ikhfa seperti tarmihim bihijarah, atau yang mim yang asalnya nun seperti yang tadi la yumbadzanna atau amba, yakunu mutafawitan fima idza kana al-harfu alladhi qablaha madmuman. Kata orang-orang sekarang, kata beliau, itu beda bentuk kedua bibir apabila huruf sebelumnya itu dhammah, seperti apa? Seperti la yumbadzan, au maksuran, kalau kasrah beda lagi katanya.
Au maftuhan, kalau fathah beda lagi bentuk bibirnya. Wadzalika mithlu la yumbadhanna min ba'd am burik. فكأنه يقول إن هيئة الشفتين في حالة الإخفاء الشفوي والإقلاب تتبع الحرف الذي قبلها. Nah, seakan-akan orang sekarang itu yang disebut al-mu'asirin, seakan-akan mereka itu mengatakan bentuk kedua bibir ketika ikhfa syafawi atau iqlab itu mengikuti huruf yang sebelumnya. Fatudammu, maka didammahkan bibir itu idza kana madmuman, apabila madmum, wa tamtaddu idza kana maksuran aw maftuhan, maka memanjang seperti ini apabila kasrah atau fathah. Jadi kalau la yumbazan dibaca la yumbazan, la yumbazan. Kalau fathah la kalau fathah burik, kalau kasrah mim ba'd, seperti itu. Kita lihat apa tanggapan beliau. Wa hadzal kalam, kata beliau, laisa daqiqan, ini tidak kurang detail, kata beliau. Fas sahih, yang benar itu adalah allazi alaihi ahlut tahqiq, yang diamalkan oleh ahlut tahqiq, anna hay'at asy-syafataini wahidah, bentuk kedua bibir itu satu, fi jami'i halatil iqlab wal ikhfa' asy-syafawi, di semua kondisi iqlab dan ikhfa syafawi. Wa hiya an takuna asy-syafatan muntabiqatain biduni kaz. Nah, bentuknya itu cuma satu, yaitu kedua bibir itu ditempelkan kemudian tanpa ditekan dengan kuat. Amburik layum badanna la madmumataini muqabbabataini au mukawwarataini. Kata beliau tidak didommahkan muqabbabatain, layum itu kayak kurus gini, layum, au mukawwaratain, layum seperti itu. Agak mirip ini, muqabbabataini atau mukawwaratain ini semakna. Wa hadhihi al-qadhiyyah, permasalahan ini, permasalahan tentang bentuk bibir itu bagaimana kalau hurufnya dhamma, kalau hurufnya sebelumnya kasrah. Kata beliau, permasalahan ini ghairu qadhiyatil furjati minasy-syafatain. Ini beda lagi pembahasannya, bukan masalah al-furjah minasy-syafatain, kata beliau, bukan masalah furjah. Wallati sa'abhathuha lahiqan, yang akan saya bahas di pembahasan selanjutnya, kata beliau. Al-ikhfa, sekarang muncul pertanyaan, kenapa mim itu kalau nun mati ketemu mim, kenapa diiklabkan gitu? Kenapa tidak kita katakan diikhfakan langsung gitu? Nun mati ketemu mim. Atau kenapa tidak diidghamkan? Kata Syekh Ali At-Tabba' di sini ya, di kitab namanya kitab Minhatu Dzil Jalal fi Syarh Tuhfatil Atfal. Kitab Minhatu Dzil Jalal syarah matan Tuhfatul Atfal. Wa wajhu qalbihi ma 'indaha. Apa Ustaz? Ulang Ustaz kitabnya Ustaz. Minhajut Talab. Kitab Minhatu Dzil Jalal namanya. Oh, Minhah Dzil Jalal. Minhah itu artinya pemberian. Dzil Jalal itu nama Allah. Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalal itu nama Allah. Minhatu Dzil Jalal artinya pemberian Allah gitu. Fi Syarhi Tuhfatil Atfal, karya Syekh Muhammad Ali Ad-Dabba'. Dan ini sepertinya beliau menukil dari kitabnya punya karya Syekh Makki Nasr. Nama kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid. Dan biasanya juga Syekh Makki Nasr itu juga menukil dari perkataan Al-Imam Al-Mar'ashi di kitab beliau Juhdul Muqil. Apa kata Syekh Ad-Dabba' di sini? Wajhu qalbihi ma 'indaha. Kenapa kita iklabkan ketika nun mati bertemu dengan ba? Kata beliau, usrul ityani bil ghunnati fihima ma'a izharihima. Kata beliau, susah untuk mengucapkan ghunnah pada nun atau tanwin ketika kita izharkan, kata beliau.
Ketika kita izharkan misalnya amburika, asalnya kan anburika. Kalau kita baca seperti ini anburika, kata beliau ini sulit mengizharkan dengan gunnah. Kemudian setelah itu itbaqus syafataini li ajlil ba. Kemudian kita katupkan bibir untuk mengucapkan ba. Itu sulit kata beliau. Nah, kalau kita bandingkan ya, amburik dengan anburik itu sulit anburik. Kenapa? Karena ada dua kerja. Pertama kita ucapkan nun, kemudian kita tambah gunnah pada nun, kemudian berpindah ke ba. Iya kan? Tapi kalau kita langsung ucapkan mim, kita tambahkan gunnah, udah langsung kita panjangkan tinggal panjangkan gunnahnya. Amburik seperti itu, gitu. Kemudian setelah mim langsung ba, karena mim dengan ba itu satu tempatnya, satu makhraj seperti itu. Walam yudghama fiha. Kenapa tidak diidghamkan? Ini kalau diizharkan sudah jelas kenapa tidak diizharkan. Kemudian kenapa tidak diidghamkan? Kata beliau walam yudghama fiha, tidak diidghamkan. Kenapa? Liikhtilafi naw'il makhraji wa qillati tanasub. Karena berbedanya model makhrajnya beda gitu. Jadi makhrajnya itu beda. Nun dengan ba, nun itu dari lidah, ba itu dari syafatain. Wa qillatut tanasub, dan sedikit sekali kesesuaian antara ba dengan apa? Dengan nun. Sedikit kesesuaiannya. Tapi kalau nun dengan mim banyak gitu. Kesesuaiannya banyak. Dari segi apa? Dari segi sifat kita lihat mim dengan nun lin umar tawassut. Kemudian jahar, kemudian juga ada gunnahnya banyak. Tapi kalau ba itu sedikit sekali gitu. Kenapa? Nun itu tawassut. Kemudian ada gunnahnya, ba itu syiddah gitu. Ba itu syiddah, tidak ada gunnahnya, makanya sedikit. Fata'ayyana al-ikhfa, kata beliau. Maka tidak ada jalan lain melainkan adalah kita ikhfakan gitu, kata beliau, diikhfakan. Nah, wa tuwassilu ilaihi bil qalbi miman. Nah, untuk mencapai ikhfa itu kita dengan cara apa? Dengan cara mengubah nun itu menjadi mim. Litusyarikal ba'a makhrajan wan nuna gunnatan. Agar apa? Agar nun atau mim itu bisa satu kategori dengan ba, dengan cara keluar dengan makhraj yang sama. Nah, kalau kita ubah nunnya menjadi mim, maka dia sudah mirip seperti ba. Kenapa? Karena makhrajnya sama. Dan mirip dengan nun juga, dia juga tidak keluar dari nun gitu. Meskipun kita ubah dari ba, tapi tetap ada yang mirip dengan nun, yaitu gunnahnya gitu. Makanya litusyarikal ba'a makhrajan, agar dia sama seperti ba dari segi dan sama seperti nun dari segi gunnah. Itu kata beliau, kata Syekh Ali Ad-Dabbagh. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan al-ikhfa. Al-ikhfa lughatan as-satru, artinya menutup. Wastilahan an-nutqu biharfin, mengucapkan sebuah huruf. Bisifatin bainal izhari wal idgham. Kita mengucapkan huruf. Sifat ucapan kita ini bagaimana? Sifat huruf ini bagaimana? Sifatnya itu antara izhar dan idgham. Nah, antara izhar dan idgham. Dia bukan izhar, bukan juga idgham, tapi antara dua. Arin 'anit tasydid, tidak bertasydid. Ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awwal. Nah, dengan apa? Dengan tersisanya gunnah pada huruf yang pertama. Syarah at-ta'rif. Idza jaa ba'da an-nun as-sakinati aw at-tanwin harfun min al-huruf al-hijaiyyah al-baqiyah, apabila datang setelah nun mati atau tanwin salah satu huruf dari huruf hijaiyah yang tersisa, kan kita sudah bahas semuanya ya. Izhar sudah kita bahas, kemudian idgham, kemudian iqlab. Nah, sisanya itu adalah huruf ikhfa. Fayajibu ikhfa'un nunis sakinati awit tanwin. Maka kita wajib mengikhfakan nun mati dan tanwin. Ma'a baqa'il ghunnati fihima. Dengan gunnah yang tersisa.
ويسمى الإخفاء الحقيقي تمييزا له عن الإخفاء الشفوي. Kenapa dinamakan ikhfa al-haqiqi? Nah, ikhfa ini namanya ikhfa al-haqiqi. Nah, hurufnya yang 15 ini namanya haqiqi. Nah, kenapa dinamakan haqiqi? Tamyizan lahu 'anil ikhfa asy-syafawi, untuk membedakan ikhfa yang ini dengan ikhfa asy-syafawi. Ya, lanjut. Oke. Wa huruful ikhfa'i majmu'atun fi awaili hadzal bait. Nah, huruf ikhfa itu terkumpul di awal-awal kata yang ada di bait ini. Sif za sana. Jadi sad, zal, ta. Kam jada syakhsun qad sama. Kaf, jim, shin, qaf, sin. Dum tayyiban, dal, ta. Zid fi tuqan, zai, fa, ta. Da' zalima. Ini dari matan Tuhfatul Atfal. Wala yakhfa 'alal labibi. Nah, orang yang cerdas itu tidak akan tersembunyi darinya ma fihi minal ma'ani, apa-apa yang ada di dalam bait ini minal ma'ani, dari makna-makna, wa taujihat al-latifah, dan taujihat yang sangat sangat bagus, kata beliau. Sif dza sana, kata ini artinya sifatilah orang yang punya yang memuji orang, yang sering memuji orang gitu. Kam jada syakhsun qad sama, berapa banyak orang yang bagus, orang yang baik itu sudah meninggi, kata beliau. Orang yang baik itu berapa banyak sudah mencapai martabat yang tinggi. Qad sama, sama itu minas sumu. Makanya langit itu dikatakan as-sama karena dia tinggi. Dum tayyiban, tetaplah baik, kata beliau. Zid fi tuqan, tambah di dalam hal ketakwaan. Da' zalima, tinggalkan orang zalim. Al-amsilah, contohnya pada huruf as-sad, qauluhu ta'ala min sadaqah qa'an safa. Jadi ketika bertemu dengan sad itu gunnahnya tebal. Jangan kita baca min sadaqah, jangan. Kita baca min sadaqah qa'an safa. Kenapa? Karena ketika mengucapkan huruf ikhfa itu posisi mulut itu sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Berarti kalau huruf setelahnya itu tebal, berarti kondisi mulut itu sudah bersiap-siap mengucapkan huruf yang tebal. Nah, posisi bersiap-siap itulah yang mengubah suara gunnahnya. Nah, kalau kita bersiap-siap mengucapkan sad, maka itu mengubah suara gunnahnya. Min sadaqah. Kalau hurufnya tipis, misalnya insan, al-insan, insan, hurufnya tipis. Oke, az-zal, qauluhu ta'ala man dzalladzi azizun dzuntiqam. Azizun dzu. Kemudian as-sa, qauluhu ta'ala mansura syahidan thumma. Kemudian al-kaf, qauluhu ta'ala sa ya. Oh, kaf. Oke. Faman kana kitabun karim. Kemudian al-jim, qauluhu ta'ala man jaa fasabrun jamil. Dan kita baca fasabrun, itu terlalu jauh makhrajnya, dekatkan. Fasabrun manja. Shin min syarri jabbaran syaqiyya. Min syarri, jangan jangan apalagi min syarri, jangan. Min syarri. Jadi setiap huruf ikhfa itu punya suara khusus gitu, tidak sama, tergantung makhrajnya. Jadi sebenarnya setiap huruf itu
ketika nun mati bertemu dengan huruf apa saja, itu punya kondisi khusus. Kalau kita perhatikan, punya kondisi khusus. Misalnya kalau ketemu dengan huruf halq, berarti nunnya kondisinya khusus. Man amana, kemudian min had, atau misalnya an'amta, atau misalnya aliman hakima, aliman hakima, punya kondisi khusus. Kemudian seperti misalnya ketemu dengan kaf, misalnya minkum, beda dengan qaf, misalnya min qabl. Jadi tergantung hurufnya, Qaf min qabl, azabun qarib. Ya, lanjut Ustaz. Sin, walain sa'altahum qawlan sadida. Ad-dal, min darihim, wa ka'san dihaqa. Kemudian at-ta, intaliqu, tebal, intaliqu, halalan tayyibah. Kemudian zai, ma anzala nafsan zakiyah. Alfa, min fiddah, aqiran fahabli. Kemudian wa man takunu jannatin tajri min tahtiha, itu huruf ta. Kemudian dhad, wa man dhalla qauman dhallin. Kemudian yang terakhir adalah dha, min dhahir, dhillan dhalila. Nah, itu adalah huruf ikhfa yang 15. Mulahadhatun haula al-ikhfa. Yang pertama, katsirun minan nas, banyak orang, 'inda nutqihim bil ikhfa, ketika mengucapkan ikhfa, yulsiquna al-lisana, mereka menempelkan lidah, bi usulis sanaya, ditempelkan di atas, di sebelum gigi atas, yaitu di sebelum tempat tumbuh gigi atas. Tsumma yaghunnun, kemudian mereka tambahkan gunnah. Wa hadza khata' wa usammihi izharan bi gunnah, dan saya namakan ini izhar bi gunnah. Al-mulahadhatu tsaniyah, tajibu mujafatul lisani qalilan. Nah, lidah itu direnggangkan, kata beliau. An makhrajin nuni, dari makhrajin nun, 'inda al-ikhfa, ketika membaca ikhfa. Jadi ketika ikhfa itu lidah itu yang ditempelkan. Wa tatafawatu hadhihi al-mujafah baina harfin wa akhar. Nah, dan kerenggangan ini, kata beliau, itu berbeda-beda tergantung hurufnya. Wa yu'rafu hadha at-tafawutu min nutqil masyayikhil mutqinin. Nah, perbedaan ini bisa kita ketahui dengan apa? Dengan mendengar ucapan para masyayikh yang mutqin. Seperti itu. Lanjut Ustaz Fakhri. Siap. وينبغي أن يوضع اللسان عند مخرج حرف الإخفاء متجافيا عنه قليلا خشية الإظهار. ينبغي, seharusnya, beliau, أن يوضع اللسان, lisan itu diletakkan عند مخرج الحرف, عند مخرج حرف الإخفاء, dekat dengan makhraj ikhfa, dengan huruf yang setelahnya itu. Kalau hurufnya ta atau dal, berarti dekat dengan huruf dal. Mutajafiyan anhu qalilan, direnggangkan sedikit. Misalnya zal, manza. Atau misalnya insan. Itu kan lidah kita rasa di makhrajnya sin atau ta. Anta. Seperti itu. Tsumma yutrakul majala li ghunnatin nun. Kemudian kita biarkan sebentar agar gunnahnya itu keluar dari hidung. Man jaa, keluar dari hidung. Wal yahdharil qari min al mubalaghati fi tajafil lisan.
Nah, seorang yang membaca Al-Quran itu agar berhati-hati supaya tidak berlebihan di dalam memberikan kerenggangan. Nah, awil mubalaghati fi ilsaqihi, atau berlebihan ketika menempelkannya. Fa innal ikhfa'a halatun bainal idghami wal izhar. Nah, ikhfa itu adalah kondisi antara satu kondisi antara izhar dan idgham. Wal idghamu syadidut tajafi. Idgham itu sangat jauh gitu, renggangnya sangat jauh. Wal izharu syadidul iltisaq. Kemudian izhar itu sangat lengket gitu, seperti itu. Innal ghunnata tatba'ul harfa alladhi ba'daha tarqiqan wa tafkhiman. Ini penting ini. Penting kita fokus di sini. Ghunnah itu mengikuti huruf yang setelahnya dari segi apa? Dari segi tafkhim atau tarqiq. Fal ghunnatu fi mithli min diyarihim, ghunnah pada min diyarihim muraqqaqah. Bainama hiya fi mithli min qarnin, sementara pada contoh min qarnin mufakhamah, tebal ghunnahnya. Wal farqu fi nutqi wadih. Nah, pengucapannya, perbedaannya di dalam pengucapan itu sangat jelas. Wa wad'ul lisani mukhtalif. Nah, kondisi atau bentuk lisan itu berbeda, kata beliau. Kama anna hay'atasy syafataini mukhtalifatun aidan. Nah, sebagaimana bentuk bibir itu juga berbeda, kata beliau. Fatanabba. Hati-hati, kata beliau. والحروف التي تفخم لأجلها الغنة هي الصاد. Nah, huruf yang karenanya gunnah itu ditebalkan. Nah, sebab huruf inilah gunnah itu ditebalkan. Hurufnya apa saja? Hurufnya adalah as-sad, wad-dad, wadh-dha, wat-ta, wal-qaf. Wa qad sabaqatil amthilah. Qala sahibus salsabil asy-syafi. Nah, yang punya nazam as-salsabil asy-syafi, beliau bilang wa fakhimil ghunnata in talaha huruful isti'la ila siwaha. Kata beliau, tebalkanlah gunnah apabila datang setelahnya huruf isti'la la siwaha. Nah, tidak pada selainnya. Jadi selain huruf isti'la itu gunnah tetap tipis. Al-mulahadhatur rabi'ah. Catatan yang keempat. Ba'dun nas yukhriju ghunnatal ikhfa'i minal fami kamilatan. Sebagian orang mengeluarkan gunnah ikhfa itu semuanya dari mulut gitu. Jadi tidak ada hidung gitu. Fa yatawalladu bisababi dzalika harfu maddin mamtut. Nah, hal yang itu menyebabkan keluarnya apa? Keluarnya huruf mad. Huruf mad yang dipanjangkan. Contohnya apa? Min syai' dibaca min syai', min syai', min syai', seperti itu. Jadi gunnahnya tidak ada. Mi syai seperti itu. Jadi seakan-akan dia mengucapkan apa? Dia mengucapkan ya gitu. Oke. Al-mulahadhatul khamisah. Catatan yang kelima. Yanbaghi an yatanabbaha al-qari'u ila anna al-ghunnata fil ikhfa innama takunu fin nun. Nah, nih. Sama seperti yang idgham kemarin. Seorang qari itu harus hati-hati. Hati-hati agar apa? Bahwa gunnah pada ikhfa itu hanya pada nun. Gitu, pada makhraj nun yang diikhfakan tadi. Jadi jangan sampai kelewatan gitu, sampai ke huruf setelahnya. Jangan sampai ke huruf yang 15 itu, jangan. Ya sebatas huruf nun aja gitu atau tanwin. Lanjut, Ustaz. Tahu at-tanwin, gunnahnya sebatas nun atau tanwin. Wa amma harful ikhfa fala yanbaghi an tansahib al-ghunnatu alaih. Nah, adapun huruf ikhfa, huruf yang 15 itu, maka tidak boleh gunnah itu masuk ke dalam huruf itu gitu. Wa khassatan 'inda dzali fi mithli khassatan, terlebih-lebih pada zal manza, atau jangan kita baca manza za manza
dzalladzi. Nah, semuanya masuk ke hidung. Jangan. Jangan seperti itu. Wala siyama idza jaa ba'dahu harfun fihi gunnah. Dan terlebih-lebih lagi apabila datang setelahnya huruf yang ada gunnahnya seperti azizun dzul tiqam. Ketemu lagi. Jangan dibaca azizun dzul tiqam gitu. Semuanya. Azizun dzul tiqam. Qam. Nah, ikut ke qaf juga. Enggak boleh seperti itu. وكذلك عند الثاء وكذلك عند الثاء مثل منثورا شهيدا ثم والشين مثل من شر جبارا شقيا فينبغي أن نولي هذه الحروف مزيد عناية فلا نخرجها مشوبة بغنة. Maka kita harus memberikan inayah, perhatian khusus pada huruf-huruf ini agar agar tidak keluar dengan gunnah seperti itu. Sorry ya. Oke, lanjut. على القارئ أن يحذر مما يقع فيه كثير في نطقهم للإخفاء في مثل كنتم. Nah, seorang qari itu agar hati-hati agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Gitu. Orang banyak salah pada ketika mengucapkan kuntum. Fayubalighuna bi dhammi syafataini 'inda al-kaf. Maka dia sangat atau berlebihan ketika mendommahkan kaf. Wala yutqinuna i'adatihima. Masalahnya, ketika dia sudah menyempurnakan dhammah, dia tidak bisa mengembalikan posisi mulut itu ke kondisi normal gitu. Fayaqa'una fi tawlidi harfin zaid. Nah, karena dia tidak bisa mengembalikan mulut, maka dia Dia terjerumus pada kesalahan yang menambah huruf. Wa huwal waw, hurufnya waw. Jadi kuntum itu jadinya kuntum. Fayusbihu nutqu hakadha. Jadi kuntum. Wa kadzalika al-amru bin-nisbati li lafdhi minkum. Nah, begitu juga hal yang terkait dengan lafaz minkum. Lafaz minkum juga mereka menyebutnya minkum yang kita sebut kemarin al-idkhal. Ini seperti ini. Wa kadzalika wa mithlu dzalika qawluhu dzul intiqam al-untha. Apakah ada masalah lagi? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Boleh nanya Ustaz? Atau nanti aja? Tafadhal. Tentang apa Ustaz? Bismillah. Jazakumullah khairan ilmunya Ustaz. Jadi sebenarnya masalah furujah dengan itbaq itu yang ikhfa syafawi itu untuk furujah itu tidak ada jalan riwayatnya Ustaz. Soalnya kan yang pernah pendengar gitu, dari beberapa masyayikh adanya furujah, yaitu merenggang sedikit bibir ketika membaca iqra atau ikhfa syafawi. Sementara di sini yang saya jelaskan itu
seluruhnya itbaq dengan itbaq yang lin, yang lemah lembut. Terus yang kedua Ustaz, masalah mim ketika lin itu hanya ketika membaca ikhfa syafawi atau iklab saja, atau seluruh mim sukun, artinya tidak sampai merapatkan. Jadi dengan membaca lembut mim itu untuk seluruh mim, semua mim, atau hanya ketika mim ikhfa syafawi dan iklab. Mohon penjelasannya. Sebenarnya masalah ikhfa syafawi ini dengan furja ataupun tidak itu, ini permasalahan tidak sesimpel itu gitu kan. Tidak bisa kita katakan yang furjah itu tidak ada sanadnya gitu. Nyatanya itu seperti Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, itu beliau menyebutkan justru beliau membaca dengan guru-guru beliau itu dengan furjah seperti itu. Begitu juga mereka ada yang meriwayatkan dari Syekh Az-Zayyat, Syekh Ahmad Abdul Aziz kalau Az-Zayyat, guru besar itu beliau juga membaca seperti itu gitu. Dan dengan itbaq juga banyak juga pendukungnya juga kuat juga gitu. Mereka juga membaca seperti itu. Dan kalau kita baca nusus-nusus karya-karya ulama itu memang itbaq itu sangat didukung oleh pendapat-pendapat ulama juga. Gitu. Jadi ini sangat khilafnya itu sangat kuat sekali gitu. Jadi kalau seandainya ada yang membaca furjah, yang perlu kita waspadai adalah jangan membaca furjahnya terlalu berlebihan. Jangan kita baca misalnya amburika, jangan kita baca angburika. Ada yang seperti itu. Jangan gitu. Itu berlebihan. Oke, terkait dengan mim. Apakah kita ucapkan dengan lembut pada kondisi ini doang gitu? Kondisi iklab atau ikhfa syafawi. Nah, kita lihat dulu mim itu, makhrajnya itu keluar dengan cara ini, at-tasadum baina dengan cara mengatup ya. Mengatup dua bibir. Nah, sifat mim sendiri yang membuat mim itu berbeda dengan ba adalah yang pertama gunnah. Kemudian yang kedua adalah al-bainiyah. Jadi mim itu kita ucapkan jangan keras-keras. Kalau kita ucapkan keras, tekanan yang terlalu kuat itu menjadi ba. Ba bi gunnah gitu. Ba yang ada gunnahnya. Gitu. Bagaimana cara mim agar tidak keras seperti ba, agar supaya mim bacaannya tidak terlalu lembut dan tidak juga terlalu keras, supaya tengah-tengah. Caranya itu menempelkan bibir dengan biasa saja, dengan lembut. Jangan kita berikan bukaan. Kalau kita berikan bukaan pada mim, baik itu dalam kondisi mati biasa atau mim mati yang ketika iklab. Nah, jangan diberikan bukaan karena itu sudah menghilangkan kesempurnaan mim itu. Mim itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita katupkan ke bibir seperti ini. Amburika. Misalnya hum fiha, justru seperti hum fiha, kalau ada bukaannya sedikit saja itu bisa jatuh ke ikhfa. Laisa 'alaika hudahum walakinnallah, itu kalau kita buka sedikit saja itu bisa jatuh ke ikhfa. Pada tempat-tempat yang seperti ini kita harus benar-benar mengatupkan kedua bibir. Kita katupkan kedua bibir tapi jangan ditekan. Katupkan biasa saja. Laisa 'alaika hudahum walakinnallah. Hum fiha, jangan hum fiha, jangan seperti itu, biasa saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi untuk semua kasus mim Ustaz dengan lembut ya, tidak hanya di Iya, dengan lembut. Ya. Iya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum Syekh Abdul Fattah. Banyak yang namanya Abdul Fattah ini sudah ada Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Beliau ini
termasuk ulama yang karangannya itu sangat berguna, maksud bukan berguna apa ya? Maksudnya sangat membantu sekali, sangat populer dan sangat mudah, sangat direkomendasikan oleh para ulama. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Ada juga Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi juga ulama qiraat juga. Beliau punya kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ada 2 mujallad. Kitabnya bagus juga itu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa belinya. Ketunda-tunda terus gitu. Pengen beli, ntar. Terakhir sampai sekarang belum beli gitu. Tapi PDF-nya ada. Jadi Abdul Fattah ini memang mungkin ada kata Al-Fattah itu ya. Al-Fattah itu kan artinya Allah itu kan Al-Fattah, Maha Pembuka gitu kan. Jadi yang namanya Abdul Fattah ini memang pintu ilmu itu memang dibukakan. Masya Allah. Amin Ustaz. Amin. Beda sama aneh nih Ustaz. Mudah-mudahan. Amin. Gimana yang lain? Oke, boleh satu lagi Ustaz. Tentang kof dan kaf itu tidak sejelas ketika kita membaca langsung kaf atau memang dia ditempelkan ke huruf kaf Ustaz. Ketika baca minka itu kan makhrajnya sudah nempel ke kaf. Minka atau dengan cara seperti yang lain. Gitu, atau memang kof ini khusus. Nah, iya. Yang saya dengar dari Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Nah, beliau itu salah satu murid dari Syekh Az-Zayyad juga, Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Beliau seperti sudah menempelkan ke makhraj kaf. Tapi ketika menempelkan ke makhraj kaf itu tidak ada syiddahnya. Hanya sekedar menempelkan. Jadi suaranya itu ming itu kan sudah menempel. Ming itu menempel tuh di belakang itu. Tapi nempelnya itu tidak nempel syiddah. Nah, jadi bisa kita katakan dia nempel tapi tidak berubah menjadi idgham. Jadi kalau misalnya kita baca kalau idgham itu kan dia nempel misalnya mikum itu kan nempel tapi sudah berubah. Tapi kalau minkum nempel tapi tidak berubah gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa para ulama melakukan itu? Nempel. Kenapa? Karena ada pembagian ikhfa. Jadi ikhfa itu ada yang karena kan ikhfa itu kan kondisi antara izhar dengan idgham. Benar kan? Kalau misalnya kita ambil garis lurus seperti ini, kita bikin di sini izhar, di sini idgham gitu. Jadi ada yang dekat dengan izhar, ada yang dekat dengan idgham, ada yang di tengah-tengah, benar kan? Nah, jadi makhraj yang paling jauh dengan nun itu berarti dekatnya ke izhar gitu. Yang dekat dengan nun maka dekat ke idgham gitu. Jadi yang tengah-tengah tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, itu di tengah-tengah. Nah, jadi kata para ulama agar supaya dia lebih dekat dengan izhar, maka pengucapannya seperti itu. Minkum, bukan miakum. Kalau miakum, itu masih jauh dia. Jauh dari makhraj kaf. Kita dekatkan lagi, jadi minkum, seperti itu. Ini yang saya dengar dari Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Dan seperti ini juga saya dengar bacaan daripada Syekh Aiman Suhaid juga. Syekh Al-Husari juga, coba kita dengarkan lagi. Saya rasa Syekh Al-Husari juga seperti itu. Ada juga yang mengatakan jangan terlalu ditempelkan gitu. Karena kata mereka itu seperti izhar, padahal itu tidak izhar gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran. Jazakumullah khairan. Iya. Wa iyyakum. Cuma nih. Gimana Ustaz Fakhri? Baik Ustaz, izin menyampaikan terkait dengan beberapa ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa ikhfa itu ada yang ini Ustaz,
itu ada namanya ikhfa hakiki taqarrub, tawassut, dan taba'ud gitu. Karena hurufnya ada 15, kalau ketemu dengan ta, dal, dan to itu namanya ikhfa hakiki taqarrub. Kalau ikhfa hakiki taba'ud itu ketemu dengan qaf dan kaf. Ustaz. Selain itu nanti dia namanya ikhfa hakiki tawassut. Ada di beberapa buku yang dijelaskan demikian. Bagaimana pendapat antum, Ustaz? Fadhil, Ustaz. Ya, itu sama saja itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ikhfa itu maratib, ya tergantung posisi hurufnya itu di mana. Tergantung posisi hurufnya di mana. Nah, kalau seandainya posisinya itu dekat dengan makhraj nun, maka dinamakan tergantung penamaan. Dia mengatakan adnaha gitu, adna al-ikhfa gitu kan, ketika dal, ta, ta gitu. Kemudian awsatuha atau aqsaha yang paling jauh itu adalah ketika qaf dengan kaf. Karena qaf itu sangat setelah makhraj halq itu langsung qaf kemudian kaf kan? Iya. Ya kan qaf kaf, makanya dinamakan ab'aduha. Jadi jauh gitu. Itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Dan itu logiknya emang seperti itu gitu. Logiknya emang seperti itu gitu. Karena tergantung kalau kita ada hukum izhar, ada hukum idgham, ada hukum itlaq, hukum ikhfa. Hukum-hukum ini semua muncul ketika apa? Ketika kita melihat jarak huruf-huruf itu dengan jarak nun gitu kan. Nah, kalau kita melihat jarak ya pasti ikhfa ini akan terpecah-pecah gitu. Ada yang jaraknya dekat, ada yang jaraknya jauh, ada yang dekatnya sedang saja gitu. Itu memang seperti itu. Oh, nah. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Gimana, ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-mim as-sakinah. Kemudian ini lumayan juga ini ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mad. Pembahasan mad ini pembahasan yang sangat penting sekali, penting. Nah, kalau buat teman-teman yang ingin belajar qiraat itu pembahasan mad atau basic pembahasan mad itu kita harus benar-benar kuasai untuk memahami pembahasan mad. Insyaallah setelah mim mati kita akan bahas tentang pembahasan mad. Ada pertanyaan? Cukup Jadi kalau tidak ada kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wallahu yuzikum kull khairin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, Ustaz. Terima kasih, Bang, Mbak. Kita tutup. Assalamualaikum.